Halo, teman-teman cerita Momo. Apa kabar kalian semua? Pernahkah kalian membayangkan, di saat kita sedang berduka, orang-orang terdekat malah tega mengusir kita dari rumah sendiri? Kisah kali ini akan menguji kesabaran dan emosi kita. Ini tentang seorang wanita bernama Anissa, yang harus menghadapi pengkhianatan paling kejam dari ipar dan ibu mertuanya sendiri. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan tisu kalian, dan jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, yuk absen di kolom komentar dengan ketik nama, asal kota, dan hadir. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu cerah, secerah senyum yang tak pernah pudar dari wajah Anissa. Di dapur minimalis yang didominasi warna putih, ia bersenandung kecil sambil menyiapkan sarapan favorit suaminya, Rian. Aroma nasi goreng yang gurih dan telur dadar yang lembut memenuhi seluruh ruangan, menciptakan suasana hangat yang selalu ia syukuri. "Sayang, sudah selesai?" Suara Rian terdengar dari belakang, disusul sepasang tangan kekar yang melingkari pinggang Anissa dengan lembut. Rian menenggelamkan wajahnya di bahu Anissa, menghirup aroma sabun dan masakan yang menyatu sempurna. Rasanya tidak ingin pergi kemana-mana kalau sudah begini. Anissa tersenyum, menyandarkan kepalanya ke dada Rian. "Hanya 3 hari, kok. Jangan lebay." Ia memutar tubuhnya, membalas pelukan hangat itu. Rian adalah segalanya baginya. 6 tahun mereka bersama, membangun sebuah kehidupan dari nol, dan rumah ini adalah saksi bisu dari setiap tetes keringat dan air mata mereka. Rumah itu adalah sebuah mahakarya. Mereka mendesainnya sendiri, dengan taman kecil di belakang yang dipenuhi bunga-bunga mawar kesukaan Anissa, dan sebuah kolam ikan koi yang sering menjadi tempat Rian melepas penat. Setiap sudut rumah memiliki cerita. Di ruang tamu, terpajang lukisan abstrak yang mereka beli saat perjalanan pertama ke Bali. Di sudut lain, ada lemari buku tinggi yang mereka penuhi bersama, berisi novel, buku sejarah, dan buku-buku resep makanan yang belum sempat mereka coba. Bahkan kursi goyang di teras, tempat mereka biasa menghabiskan senja sambil memandang matahari terbenam, memiliki ceritanya sendiri. "Kamu sudah siapkan dokumen-dokumennya?" tanya Anissa sambil meletakkan piring di meja makan. Rian mengangguk. "Sudah, semua ada di dalam koper. Aku pastikan semua beres. Sayang, proyek di Surabaya ini akan jadi proyek terbesar kita. Setelah ini kita bisa liburan panjang. Kita bisa ke tempat yang selalu kamu impikan," ujar Rian, menatap mata Anissa dengan penuh cinta. "Pariwisata di Jepang. Kan? Kita bisa naik kereta cepat, melihat bunga sakura." Anissa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Janji ya?" "Janji," jawab Rian mantap, lalu mengecup kening Anissa. "Tunggu aku pulang, ya. Aku akan bawakan oleh-oleh yang paling kamu suka." Setelah sarapan, Rian pamit. Ia melambaikan tangan dari mobilnya yang melaju perlahan. Anissa membalas lambaian itu, senyumnya masih menghiasi wajah. Ia sama sekali tidak tahu, itu adalah lambaian terakhir dari suaminya. Sore harinya, saat Anissa sedang menyiram bunga di taman, teleponnya berdering. Nama, "Ayah," muncul di layar. Biasanya, ayah Rian jarang meneleponnya langsung. Perasaan Anissa tiba-tiba tidak enak. "Halo, Yah?" Anissa menjawab dengan suara bergetar. Suara di seberang sana terdengar parau dan putus-putus. Ayah Rian menangis. "Anissa, Rian. Rian kecelakaan, Nak." Dunia Anissa runtuh seketika. Mangkuk siraman bunga di tangannya jatuh, air membasahi kakinya, tetapi ia tidak merasakannya. Telinganya berdenging, jantungnya berdebar kencang, dan air matanya mengalir deras tanpa bisa ia cegah. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah sakit. Tetapi ia sampai di sana. Ia melihat ibu mertuanya, Tias, dan iparnya, Fafa, sudah berada di sana, menangis histeris. Tubuh Rian terbaring kaku di sebuah ranjang, tertutup kain putih. Anissa tidak bisa bernapas. Ia mendekat, tangannya gemetar saat membuka kain itu, dan melihat wajah Rian yang damai. Terlalu damai. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia berteriak, memeluk tubuh Rian, memanggil-manggil namanya, berharap ia akan membuka mata dan memeluknya kembali.
Tetapi Rian tetap diam. Duka Anissa begitu dalam. Hari-hari berikutnya bagai mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia berjalan seperti zombie, melakukan segala sesuatu tanpa arti. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk di kamar Rian, memeluk kemeja suaminya yang masih wangi. Saat pemakaman, Anissa melihat Fafa dan Tias. Bukannya memberikan dukungan, tatapan mereka terasa dingin. Fafa sesekali mencuri pandang ke arah rumah, sementara Tias berbisik-bisik dengan kerabatnya, menunjuk ke arah Anissa. Anissa terlalu sedih untuk peduli, ia hanya ingin semua ini berakhir. Setelah pemakaman, Anissa kembali ke rumah. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti kuburan. Foto-foto pernikahan mereka, hiasan dinding, bahkan aroma parfum Rian yang masih tertinggal di bantal, semuanya terasa menusuk kalbu. Ia duduk di kursi goyang di teras, kursi yang menjadi saksi janji Rian untuk membawanya liburan panjang. Air matanya kembali tumpah. Anissa tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia kehilangan belahan jiwanya, dan ia merasa begitu sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kegelapan duka, ia tidak menyadari bahwa akan ada badai yang jauh lebih kejam yang akan datang. Badai yang bukan hanya akan menguji kesabarannya, tetapi juga akan merenggut satu-satunya tempat yang tersisa dari Rian, rumah ini. 2 minggu setelah kepergian Rian, duka masih menyelimuti Anissa. Ia tetap tinggal di rumah itu, berusaha untuk bertahan di tengah kenangan yang begitu kuat. Ia seringkali menemukan dirinya berdiri di depan lemari buku Rian, menyentuh buku-buku yang pernah mereka baca bersama. Atau duduk di tepi kolam, memandang ikan-ikan koi yang berenang dengan damai, teringat bagaimana Rian selalu bilang bahwa ikan-ikan itu adalah penenang jiwanya. Namun, ia tidak sendiri. Ada seseorang yang datang. Bel pintu berbunyi, memecah kesunyian yang mencekam. Dengan langkah gontai, Anissa membuka pintu. Di hadapannya berdiri Fafa, iparnya, dan ibu mertuanya, Tias. Fafa mengenakan gaun berwarna cerah, seolah mereka baru saja menghadiri pesta, bukan melayat. Sementara itu, Tias menatap Anissa dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Anissa, kok belum rapi? Tamu mau datang. Masa kamu begini? Tegur Tias, suaranya terdengar dingin dan tajam. Kami kesini mau bantu-bantu. Ada yang bisa kami lakukan? Anissa terkejut. Tidak, Bu. Tidak perlu repot-repot. Tias langsung menerobos masuk, diikuti oleh Fafa. Mereka tidak menunggu dipersilakan. Tias mengamati ruang tamu dengan cermat, matanya tertuju pada setiap perabot yang ada. Tangannya menyentuh sofa beludru, lalu menatap Anissa seolah sofa itu miliknya. Sofa ini kan baru dibeli Rian, kan? Kualitasnya bagus sekali. Pantas harganya mahal, kata Tias, lebih seperti menggerutu pada dirinya sendiri. Anissa mencoba mengabaikan nada bicara mereka. Ia mencoba bersikap ramah. Mau minum teh, Bu? Fafa? Oh, tidak usah repot-repot. Anissa, jawab Fafa, melirik Anissa dengan sinis. Kami kesini bukan untuk minum teh. Kami hanya ingin mengecek beberapa barang Rian. Mungkin ada yang bisa kami bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Anissa langsung merasa curiga. Maksudnya apa? Fafa? Kenang-kenangan? Ya, kenang-kenangan, sahut Tias, menyela. Semua barang di rumah ini kan punya Rian. Jadi sekarang setelah dia tidak ada, wajar kalau kami, keluarganya, mengambil beberapa barang untuk dikenang. Hati Anissa terasa perih. Bu, semua ini juga milik saya. Saya dan Rian membelinya bersama-sama. Tias tersenyum sinis. Oh, benarkah? Mana buktinya? Apa kamu punya surat-surat kepemilikan? Rian itu anak saya, pewaris satu-satunya. Jadi semua yang dia miliki, seharusnya kembali ke saya dan Fafa. Fafa mengangguk setuju, matanya terus jelalatan ke sekeliling ruangan. Apalagi mobilnya, Anissa. Mobil itu kan hadiah dari Papa dan Mama saat Rian ulang tahun. Jadi itu milik keluarga, bukan milikmu. Anissa tidak bisa menahan air matanya. Kalian tidak peduli dengan duka saya? Rian baru saja pergi, dan kalian sudah membicarakan harta. Duka?
Duka itu urusanmu sendiri. Kami juga berduka. Tapi hidup harus terus berjalan, kata Tias dengan nada tajam. Kamu tidak punya anak, Anissa. Kamu tidak punya hak atas warisan Rian. Lebih baik kamu mengurus barang-barangmu sendiri dan segera pergi dari sini. Kata-kata Tias bagai pisau yang menusuk jantung Anissa. Ia tak pernah menyangka, ibu mertua yang selama ini ia hormati bisa berbicara sekejam itu. Ia menatap Fafa, berharap iparnya akan membela, tetapi Fafa hanya diam, seolah menikmati penderitaan Anissa. Anissa, jangan membantah, kata Fafa. Kami tahu, rumah ini atas nama Rian. Kamu tidak punya hak apapun. Daripada nanti kami harus mengusirmu dengan paksa, lebih baik kamu sadar diri. Kami akan membantu kamu berkemas. Anissa mundur selangkah, menatap mereka berdua dengan mata basah. Ia merasakan amarah yang membara di dadanya. Ia tidak pernah berpikir bahwa keluarga yang ia cintai akan berubah menjadi serigala yang mengincar harta. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai menantu, tetapi sebagai orang asing yang harus diusir. Jadi, ini niat kalian datang ke sini? Anissa akhirnya bersuara, suaranya bergetar menahan tangis. Bukan untuk menguatkan saya, bukan untuk mengenang Rian, tapi untuk mengusir saya. Tias membuang napas kesal. Kamu ini lambat sekali mengerti, Anissa. Kami tidak mengusirmu, kami hanya meminta hak kami. Ini rumah Rian, bukan rumahmu. Tidak. Ini rumah kami. Saya dan Rian yang membangunnya dari awal. Anissa berteriak, air matanya tak terbendung. Fafa mendekat, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Jangan berteriak di rumah ini, Anissa. Kamu pikir siapa dirimu? Bukankah sudah jelas? Kau hanya seorang menantu yang tidak menghasilkan apa-apa. Anissa merasa seperti dihantam benda tumpul. Hatinya remuk. Ia berdiri mematung di tengah ruangan, menyaksikan Fafa dan Tias mulai mengamati setiap sudut rumah. Seolah-olah mereka adalah tuan rumah dan Anissa adalah tamu yang tidak diinginkan. Mereka melihat lukisan, vas bunga, bahkan televisi di ruang keluarga dengan tatapan mata penuh nafsu. Anissa tahu, ia tidak bisa melawan. Saat ini, ia tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental. Tetapi di dalam hatinya, sebuah tekad mulai terbentuk. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan berjuang untuk harga dirinya, untuk kenangan Rian, dan untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang rumah, ini tentang keadilan. Anissa tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak hari itu, rumah yang dulunya menjadi tempat raman bagi Anissa, berubah menjadi neraka. Fafa dan Tias seolah-olah sudah pindah. Mereka datang setiap pagi dan pergi saat malam menjelang. Mereka mulai mengklaim setiap sudut rumah dan setiap barang di dalamnya. Anissa merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Pagi itu, saat Anissa baru saja selesai membersihkan kamar mandi, ia melihat Tias dan Fafa sedang berbisik-bisik di ruang tamu. Mereka memegang sebuah kunci duplikat. Anissa langsung merasa tidak enak. Sedang apa, Bu? Tanya Anissa, suaranya pelan. Tias menoleh, menyembunyikan kunci itu di belakang punggungnya. Oh, ini hanya kunci gudang yang sempat hilang. Kami buatkan duplikatnya, kan kebetulan? Jawabnya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Anissa tidak bodoh. Ia tahu kunci itu bukan untuk gudang. Malamnya, ia pergi ke kamar tidur, tempat di mana ia dan Rian biasa menyimpan barang-barang penting, termasuk kunci duplikat dari semua pintu di rumah. Ia terkejut ketika menemukan kunci kamarnya, yang ia sembunyikan di bawah bantal, sudah tidak ada. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, Fafa dan Tias sudah mengambilnya. Esoknya, Anissa pulang dari supermarket. Ia mencoba membuka pintu, tetapi kunci yang biasa ia gunakan tidak bisa masuk. Panik mulai merayap di dadanya. Ia memencet bel pintu berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Anissa melihat ke dalam melalui jendela, dan ia melihat Fafa sedang menertawakan sesuatu di dalam, sambil memegang secangkir teh. Fafa melihat Anissa, dan ia sengaja tidak membuka pintu. Fafa, tolong buka pintunya. Anissa berteriak dari luar. Fafa pura-pura tidak mendengar. Anissa tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia menghubungi ayah mertuanya,
tetapi Tias yang mengangkat telepon. Ada apa, Anissa? Rian sudah tidak ada, kamu jangan repot-repot menghubungi ayah. Biarkan dia istirahat, kata Tias dengan nada tajam. Anissa memutuskan untuk menghubungi ibunya. Bu, aku diusir dari rumah. Pintu dikunci, Fafa dan Tias tidak mau membukanya. Kata Anissa, suaranya pecah. Ibunya, Ibu Sita, langsung panik dan meminta Anissa untuk pulang. Anissa kembali ke rumah, kali ini ditemani ayahnya, Pak Budi. Pak Budi mengetuk pintu, dan akhirnya Fafa membukanya. Ada apa ini? Kenapa Bapak dan Anissa kemari? Tanya Fafa dengan nada sinis. Fafa, kenapa kamu mengunci pintu? Ini rumah Anissa, kata Pak Budi. Tias muncul dari belakang. Oh, ini Bapak dari Anissa? Selamat datang di rumah Rian. Kami hanya ingin memberikan Anissa waktu untuk berpikir, biar dia sadar diri. Ini bukan lagi rumahnya. Pak Budi menahan amarahnya. Tias, ini rumah Anissa dan Rian. Mereka membelinya bersama-sama. Tias tertawa sinis. Buktinya mana? Kami sudah bilang, rumah ini atas nama Rian. Anissa tidak punya hak apapun. Perdebatan panjang terjadi. Fafa dan Tias terus mengancam Anissa, menyuruhnya untuk keluar dari rumah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melaporkan Anissa ke polisi jika ia tidak mau pergi. Anissa, kamu tidak punya hak atas rumah ini, kata Fafa. Lebih baik kamu berkemas sekarang juga. Kami sudah mengganti kunci semua pintu, jadi kamu tidak bisa masuk lagi tanpa izin kami. Anissa tidak bisa menahan air matanya. Fafa, kenapa kamu sejahat ini? Kamu iparku sendiri. Jahat? Kau yang serakah. Rian sudah tidak ada, mengapa kau masih bertahan di sini? Kau hanya mengincar harta warisannya. Fafa berteriak. Anissa merasa seperti ditampar. Hatinya hancur. Ia menatap Pak Budi, dan ia melihat amarah di mata ayahnya. Anissa, ayo kita pulang, kata Pak Budi. Anissa mengangguk. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia masuk ke dalam rumah, hanya mengambil beberapa barang pribadinya, dan berjalan keluar. Fafa dan Tias menontonnya pergi dengan senyum kemenangan. Mereka tidak peduli dengan duka Anissa, mereka hanya peduli dengan harta. Anissa berjalan keluar dari rumah itu, hatinya remuk. Ia melihat ke belakang, ke rumah yang dulunya adalah surga, kini berubah menjadi neraka. Di gerbang, ia berbalik, menatap Fafa dan Tias yang berdiri di teras. Ia melihat wajah mereka yang penuh kesombongan, dan ia tahu, ini bukan akhir. Baik, Fafa, Tias. Aku akan pergi, kata Anissa. Tapi ingat ini, aku tidak akan melupakan perbuatan kalian. Kalian akan menyesal telah mengusirku dari rumah ini. Fafa dan Tias tertawa sinis. Cih, kau pikir kau bisa mengancam kami? Pergi sana. Kami sudah muak melihat wajahmu. Anissa tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan pergi. Air matanya terus mengalir. Ia tidak hanya kehilangan Rian, tetapi ia juga kehilangan rumahnya. Namun, di dalam hatinya, sebuah api mulai menyala. Api balas dendam. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan berjuang untuk harga dirinya, untuk kenangan Rian, dan untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang rumah, ini tentang keadilan. Anissa tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Anissa tiba di rumah orang tuanya dengan langkah gontai, tubuhnya terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Ibunya, Ibu Sita, langsung memeluknya erat. Anakku, kenapa kamu begini? Tanyanya dengan suara serak. Ibu Sita tidak perlu bertanya lebih banyak. Ia bisa merasakan kepedihan yang luar biasa dari tubuh putrinya yang bergetar. Malam itu, Anissa menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang kepergian Rian, tentang betapa hancurnya ia, lalu tentang kedatangan Fafa dan Tias, dan bagaimana mereka mengusirnya tanpa ampun. Pak Budi, ayahnya, mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kurang ajar. Bagaimana bisa mereka sekejam itu? Ayah akan datangi mereka sekarang juga, amarahnya meledak. Jangan, Yah, Anissa menahan. Aku sudah tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Biarkan saja. Mungkin
Mungkin ini memang takdirku. Ibu Sita membelai rambut Anissa dengan lembut. Jangan bicara begitu, Nak. Ibu tahu kamu kuat. Ayah dan ibu di sini untukmu. Kamu tidak sendirian. Malam itu, Ibu Sita memasak sup ayam hangat, hidangan kesukaan Anissa sejak kecil. Aroma jahe dan rempah-rempah yang menenangkan membuat Anissa merasa sedikit lebih baik. Ia makan sedikit, hanya untuk menghargai usaha ibunya, tetapi kehangatan masakan itu sedikit demi sedikit mengisi kekosongan di hatinya. Beberapa hari Anissa hanya terdiam. Ia duduk di kamarnya, menatap keluar jendela, tanpa gairah hidup. Ia kehilangan segalanya, dan yang terberat, ia kehilangan sosok Rian. Dalam tumpukan barang yang sempat ia selamatkan, ada sebuah tas kerja Rian yang belum sempat ia sentuh sejak suaminya pergi. Ia hanya mengambilnya tanpa memeriksa isinya. Sore itu, saat Pak Budi dan Ibu Sita sedang berbelanja, Anissa memutuskan untuk membereskan tas itu. Ia membuka resletingnya, dan seketika air matanya kembali mengalir. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen pekerjaan, sebuah buku catatan kecil, dan sebuah map berwarna coklat. Map itu tebal dan tertulis nama Rian Anissa di depannya. Dengan tangan gemetar, Anissa membukanya. Di dalamnya, ada salinan sertifikat rumah yang selama ini ia kira hanya atas nama Rian. Namun, di bagian kepemilikan, tertera nama mereka berdua, Rian Santoso dan Anissa Maharani. Anissa terkejut. Ia membaca lagi, memastikan matanya tidak salah. Ada juga surat-surat investasi, polis asuransi, dan yang paling penting, sebuah surat wasiat. Wasiat itu ditulis tangan oleh Rian sendiri, beberapa bulan sebelum kecelakaan. Bunyi surat wasiat itu begitu jelas dan tegas. Saya, Rian Santoso, dengan ini menyatakan bahwa seluruh harta dan aset yang saya miliki, termasuk rumah di Jalan Kenanga nomor 10 dan seluruh isinya, saya wariskan sepenuhnya kepada istri saya, Anissa Maharani. Surat ini ditulis untuk memastikan bahwa hak istri saya terlindungi di masa depan. Seluruh dokumen dan aset adalah hak milik Anissa, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tanda tangan Rian di bawahnya terlihat begitu rapi dan jelas. Anissa jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Ia tidak menangis karena sedih, tetapi karena terharu. Rian, suaminya, sudah tahu. Ia tahu bahwa keluarga besarnya mungkin akan mengambil keuntungan dari kepergiannya. Rian telah melindungi Anissa bahkan setelah ia tiada. Air mata yang tadinya adalah air mata duka, kini berubah menjadi air mata amarah. Tias dan Fafa telah berbohong. Mereka mengatakan Anissa tidak punya hak, padahal Rian sudah memastikan bahwa hak Anissa jauh lebih kuat dari siapapun. Amarah yang membara di dadanya kini bukan lagi amarah yang rapuh, melainkan amarah yang solid dan beralasan. Ia merasa dihina, dicurangi, dan diperlakukan seperti pengemis di rumahnya sendiri. Ketika Pak Budi dan Ibu Sita pulang, mereka melihat Anissa duduk di lantai, dikelilingi dokumen-dokumen. Wajahnya tidak lagi terlihat sedih dan rapuh, melainkan penuh tekad. Anissa menunjukkan semua dokumen itu kepada mereka. Pak Budi terkejut, matanya membelalak. Jadi, mereka berbohong? Sialan. Kita akan ke pengacara sekarang juga, Nak. Kita akan tuntut mereka. Anissa menggeleng. Tidak. Yah. Aku tidak mau hanya menang di pengadilan. Aku tidak mau mereka hanya kalah di mata hukum. Ibu Sita memegang tangan Anissa. Lalu, kamu mau apa, sayang? Anissa menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca, tetapi suaranya mantap. Aku ingin mereka menyesal. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka lakukan padaku. Ia mulai menjelaskan rencananya. Ia akan menggunakan dokumen ini untuk menjual rumah itu dan semua aset di dalamnya. Ia akan melakukan ini diam-diam, tanpa sepengetahuan Fafa dan Tias. Ia akan membuat mereka merasakan kehilangan yang sama. Pak Budi dan Ibu Sita menatap Anissa dengan tatapan campuran antara kekaguman dan kekhawatiran. Putrinya, yang dulu begitu rapuh, kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani. Mereka tahu, ini adalah awal dari sebuah pertempuran yang panjang dan emosional. Tapi mereka juga tahu, Anissa tidak sendirian. Malam itu, Anissa tidak tidur. Ia menyusun rencana secara detail. Ia tahu,
perjalanannya akan sulit. Tetapi ia sudah menemukan kekuatannya. Kekuatan yang tersembunyi di balik wasiat Rian. Kekuatan yang akan ia gunakan untuk memperjuangkan harga dirinya, dan untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah berbuat kejam kepadanya, akan menerima akibat dari perbuatan mereka. Ini bukan lagi tentang duka, ini tentang keadilan. Keesokan paginya, Anissa tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian rapi, dan merias wajahnya dengan tipis. Ada tekad baru yang terpancar dari matanya. Ia tidak ingin lagi terlihat lemah. Ia ingin menunjukkan bahwa ia akan bangkit dari keterpurukan. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Ibu Sita saat melihat Anissa sudah rapi. "Aku akan memulai rencana, Bu," jawab Anissa dengan senyum tipis. "Aku akan mencari pengacara, bukan untuk menuntut, tapi untuk membantuku menjual rumah itu." Ayahnya, Pak Budi, menatap Anissa dengan bangga. "Anak ayah kuat sekali," katanya sambil memeluk Anissa. Anissa pergi, membawa salinan dokumen yang ia temukan. Ia pergi ke kantor seorang pengacara terpercaya yang direkomendasikan oleh teman ayahnya, Pak Johan. Di kantor Pak Johan, Anissa menceritakan semuanya. Ia menunjukkan surat wasiat dan sertifikat rumah. Pak Johan mengangguk-angguk, sesekali tersenyum. "Ibu Anissa, suami Anda sangat bijaksana. Ia sudah mempersiapkan segalanya untuk melindungi Anda," katanya. "Dengan surat wasiat ini, hak Anda tidak bisa diganggu-gugat. Anda bisa menjual rumah itu kapan saja Anda mau." Anissa menghela napas lega. Ia tahu rencananya bisa berjalan. "Tapi saya ingin melakukannya secara diam-diam, Pak. Tanpa sepengetahuan ibu mertua dan ipar saya. Saya ingin mereka tahu setelah semuanya selesai." Pak Johan mengerti. "Baik, saya akan membantu Anda. Saya akan menghubungi agen properti langganan saya. Dia orang yang bisa dipercaya dan sangat profesional. Dia akan membantu Anda menjual rumah itu dengan cepat dan tanpa publikasi yang berlebihan." Beberapa hari kemudian, Anissa bertemu dengan agen properti bernama Pak Arman. Ia adalah seorang pria parubaya yang tenang dan bijaksana. Anissa menjelaskan kondisinya, dan Pak Arman setuju untuk membantu. Ia langsung mengambil foto-foto rumah dari luar dan mengatur pertemuan dengan calon pembeli potensial. Sementara itu, Fafa dan Tias semakin merajalela. Mereka menganggap Anissa sudah menyerah dan pulang ke rumah orang tuanya. Mereka mulai mengubah interior rumah. Mereka mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna ungu mencolok, mengganti sofa bludru dengan sofa kulit berwarna merah, dan membuang lukisan abstrak yang dibeli Anissa dan Rian di Bali. "Lukisan ini jelek sekali, buang saja," teriak Fafa sambil menunjuk lukisan itu. "Lagian, Anissa dan Rian itu seleranya norak. Mending kita beli yang baru dan modern." Tias setuju. "Betul sekali. Aku sudah bosan melihat barang-barang lama. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang kalau rumah ini sudah menjadi milik kita, dan kita bisa hidup mewah di sini." Mereka bahkan mulai menjual beberapa barang elektronik milik Rian di media sosial, termasuk kamera dan laptopnya, dengan alasan untuk menambah uang jajan. Berita itu sampai ke telinga Anissa melalui teman-temannya yang masih mengikuti media sosial Fafa. Hati Anissa sakit. Mereka tidak hanya merampas rumah, tetapi juga menjual kenangan Rian. Amarah Anissa semakin memuncak. Tekadnya untuk membuat mereka menyesal semakin kuat. "Aku tidak bisa diam saja," gumam Anissa pada dirinya sendiri. "Aku harus bertindak." Anissa langsung menghubungi Pak Arman. "Pak, apakah ada calon pembeli yang tertarik?" "Ada, Bu Anissa. Keluarga Bapak Hendra. Mereka sangat tertarik dengan rumahnya. Mereka bilang ingin melihat langsung besok siang. Kebetulan mereka sudah punya uang tunai yang cukup," jawab Pak Arman. "Baik, Pak. Besok saya akan pastikan rumah itu kosong. Tolong bawa mereka ke sana," kata Anissa dengan mantap. Anissa tahu, Fafa dan Tia sering keluar saat siang hari. Mereka biasanya pergi ke mall atau ke salon. Ia hanya bisa berharap mereka tidak berada di rumah saat itu. Ia harus mengambil risiko. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Keesokan harinya, Anissa merasa sangat gugup. Ia memegang ponselnya, menatapnya, berharap ada pesan dari Pak Arman. Pukul 11 siang, ia mendapatkan pesan. "Bu Anissa,
kami sudah di depan rumah. Anissa mengirimkan pesan balasan, baik, Pak. Saya sudah menghubungi Satpam, dia sudah diberitahu untuk membukakan pintu. Saya akan menyusul. Beberapa menit kemudian, Anissa tiba di depan rumahnya yang ia cintai. Ia melihat mobil Pak Arman dan sebuah mobil mewah terparkir di depan. Pak Arman dan Pak Hendra, calon pembeli, sedang menunggu di depan pintu. Anissa membuka pintu dengan kunci duplikat yang ia miliki. Ia melihat ke dalam, dan ia terkejut. Sofa beludru yang dulunya menjadi tempat ia dan Rian bersantai sudah diganti dengan sofa kulit berwarna merah yang mencolok. Lukisan abstrak sudah tidak ada, digantikan dengan lukisan bunga-bunga yang besar dan norak. Maaf, Bu Anissa, ada sedikit perubahan interior, kata Pak Arman dengan nada menyesal. Tapi keluarga Bapak Hendra sangat tertarik dengan lokasinya. Pak Hendra dan istrinya, Ibu Linda, melangkah masuk. Mereka melihat sekeliling, dan Anissa bisa melihat ekspresi tidak setuju di wajah mereka. Ibu Linda menatap Anissa. Maaf, Bu. Tapi interiornya sangat berbeda dengan foto-foto yang kami lihat. Anissa tersenyum tipis. Maaf, Bu. Fafa, ipar saya, sedang mencoba dekorasi baru. Jika Anda membeli rumah ini, Anda bisa mengubahnya sesuka hati. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Anissa menoleh, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu mobil Fafa dan Tias. Mereka pulang. Anissa, sedang apa kamu di sini? Teriak Tias dari dalam mobil. Siapa mereka? Anissa tahu, ia tidak bisa lari. Konfrontasi yang ia inginkan, datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Anissa menatap Tias dan Fafa, lalu ia tersenyum. Senyum yang penuh arti. Sebuah senyum kemenangan. Mereka calon pembeli rumah ini, Bu, kata Anissa dengan suara mantap. Saya ingin menjual rumah ini. Bukankah kalian yang menyuruh saya pergi? Wajah Tias dan Fafa langsung pucat. Mereka tahu, Anissa tidak main-main. Kali ini, Anissa bukan lagi Anissa yang lemah. Ia adalah Anissa yang penuh tekad. Anissa yang akan membuat mereka menyesal. Tias dan Fafa berdiri mematung di halaman rumah. Wajah mereka pucat pasi. Ucapan Anissa barusan bagai petir yang menyambar di siang bolong. Mereka menatap Anissa dan calon pembeli, lalu kembali menatap rumah yang sudah mereka anggap milik mereka. Apa maksudmu, Anissa? Tias akhirnya berhasil bersuara, tetapi suaranya bergetar. Kenapa kamu menjual rumah ini? Ini rumah Rian. Anissa tersenyum dingin. Bukankah Ibu dan Fafa yang bilang bahwa aku tidak punya hak di rumah ini? Kalian yang mengusirku, dan sekarang aku hanya melakukan apa yang kalian minta. Aku tidak punya hak di sini, jadi aku menjualnya. Fafa tertawa sinis, berusaha menutupi kepanikannya. Jangan mengada-ada, Anissa. Mana bisa kamu menjual rumah tanpa surat-surat? Kau tidak punya apa-apa. Anissa mengangkat map coklat yang ia bawa. Apakah ini tidak cukup? Fafa? Sertifikat rumah atas nama Rian dan aku, serta surat wasiat Rian yang menyerahkan seluruhnya kepadaku. Dia sudah mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Seketika, tawa Fafa hilang. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Tias terhuyung, nyaris jatuh. Ia tidak bisa percaya bahwa Rian, anak yang ia kira akan mewarisi semua hartanya, ternyata sudah membuat rencana untuk melindungi Anissa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau pasti memalsukan dokumen-dokumen ini. Teriak Tias, menunjuk Anissa dengan jari gemetar. Bisa kita bicarakan di dalam, Bu? Anissa bertanya dengan nada tenang, seolah-olah ia adalah tuan rumah sejati. Anissa mempersilakan calon pembeli, Pak Hendra dan Ibu Linda, masuk ke dalam rumah. Tias dan Fafa hanya bisa mengikuti, terlalu terkejut untuk melawan. Di ruang tamu, Anissa menjelaskan semuanya kepada Pak Hendra dan Ibu Linda. Maaf, Bapak dan Ibu. Ada kesalahpahaman keluarga. Saya adalah istri Sahrian, dan rumah ini adalah milik saya. Ibu Linda menatap Anissa, lalu menatap Tias dan Fafa yang terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah. Oh, begitu. Saya mengerti. Kalau begitu, kami tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga kalian.
Kami tidak jadi membeli rumah ini. Tunggu dulu, Ibu Linda, seru Fafa panik. Jangan pergi. Kami akan bereskan semuanya. Tidak perlu, Fafa, potong Anissa. Mereka tidak akan membelinya. Aku hanya ingin mereka menjadi saksi. Fafa dan Tias tidak bisa berkata-kata. Mereka berdiri diam, menonton Anissa, yang sekarang berdiri tegak, memandang mereka dengan tatapan yang penuh kekuatan. Anissa tidak lagi lemah. Ia adalah singa betina yang marah, siap untuk membalas dendam. Kalian meremehkanku, kata Anissa dengan suara pelan tetapi menusuk. Kalian mengira aku akan menyerah begitu saja. Kalian menjual kenangan Rian. Kalian mengubah rumah kami. Kalian pikir aku tidak tahu? Aku tahu semuanya. Dan sekarang, kalian akan tahu rasanya kehilangan. Anissa, jangan jual rumah ini. Tias memohon, air mata mulai mengalir di pipinya. Ini rumah Rian. Ini rumah kenangan. Kenangan? Anissa tertawa sinis. Kalian pikir kalian peduli dengan kenangan? Kalian hanya peduli dengan uang. Kalian sudah menganggap rumah ini milik kalian, bukan? Kalian sudah merubahnya sesuai selera kalian. Bagus. Karena sekarang, kalian bisa melihat rumah kalian sendiri dijual di hadapan kalian. Fafa yang tadinya panik, kini merasa marah. Kau tidak punya hati, Anissa. Kau menjual rumah Rian. Kau tidak pantas menjadi istrinya. Aku tidak punya hati. Anissa melangkah mendekat ke Fafa. Siapa yang tidak punya hati? Aku, yang merawat Rian selama 6 tahun, yang membangun rumah ini bersamanya, yang berdiri di sampingnya saat ia sakit dan senang? Atau kalian, yang datang saat Rian sudah tiada, hanya untuk mengklaim hartanya? Kami keluarganya. Tias menyahut. Keluarga? Anissa menggeleng. Keluarga tidak akan mengusir anggota keluarganya yang sedang berduka. Keluarga tidak akan menjual barang-barang peninggalan orang yang mereka cintai. Kalian bukan keluarga. Pak Arman dan calon pembeli meninggalkan rumah itu, meninggalkan Anissa dan Tias serta Fafa dalam keheningan yang mencekam. Anissa menatap mereka. Wajah mereka penuh penyesalan, tetapi Anissa tahu, itu bukan penyesalan atas perbuatan mereka, melainkan penyesalan karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rumah ini akan dijual, kata Anissa, suaranya final. Aku akan membuang semua barang yang kalian beli. Aku akan mengembalikan semua yang kalian jual. Dan aku akan pastikan, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan sepeser pun dari uang ini. Tias dan Fafa jatuh berlutut, memohon ampun. Anissa, tolong jangan lakukan ini. Kami menyesal. Penyesalan kalian datang terlambat, potong Anissa. Kalian punya kesempatan, tapi kalian membuangnya. Dan sekarang, aku akan memastikan kalian menyesal seumur hidup kalian. Anissa berbalik, meninggalkan mereka yang masih memohon di lantai. Ia melangkah keluar dari rumah itu, hatinya merasa lega. Beban berat yang selama ini ia pikul, kini terasa lebih ringan. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa ada konsekuensi dari perbuatan jahat. Anissa mengambil kunci duplikat yang ia bawa dan meletakkannya di tempat sampah. Ia tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Ia akan memulai hidup yang baru. Hidup tanpa beban masa lalu, tanpa beban duka. Ia akan membangun kerajaan kecilnya sendiri, dan ia akan memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi diremehkan oleh siapapun. Setelah meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk, Anissa tidak langsung kembali ke rumah orang tuanya. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya kemana saja. Di satu sisi, ia merasa puas karena telah memberikan pelajaran berharga kepada Tias dan Fafa. Di sisi lain, ia merasa kosong. Rumah itu, yang menyimpan begitu banyak kenangan manis bersama Rian, kini akan dijual. Hatinya kembali terasa perih. Namun, Anissa tahu, ia tidak bisa terus terlarut dalam kesedihan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit. Ia berhenti di sebuah bangku taman, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Pak Arman. Pak, tolong lanjutkan prosesnya, kata Anissa, suaranya mantap. Saya ingin rumah itu terjual secepatnya.
Jika ada penyesuaian harga, lakukan saja. Uangnya tidak terlalu penting. Yang penting, saya ingin segera pindah ke kehidupan yang baru. Pak Arman mengerti. Ia tahu, Anissa bukanlah wanita yang serakah. Anissa hanya ingin membalaskan dendamnya dengan cara yang elegan. Beberapa hari kemudian, rumah itu terjual. Uang hasil penjualan sangat besar, lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Anissa tidak langsung menggunakannya. Ia mengamankan sebagian besar di rekening bank, lalu menggunakan sebagian kecil untuk membeli sebuah apartemen kecil di pusat kota. Apartemen itu tidak besar, tetapi sangat fungsional. Anissa menatanya sendiri, membeli perabotan sederhana namun elegan. Apartemen itu adalah lambang kemandiriannya. Ia membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa rian, dan tanpa bantuan orang lain. Lalu, Anissa mulai menjalankan rencana bisnisnya. Ia memutuskan untuk membuka usaha kafe. Bukan kafe biasa, tetapi kafe yang juga menjual bunga-bunga segar. Rian selalu bilang bahwa Anissa memiliki hati sehangat bunga. Anissa ingin menghormati kenangan Rian. Ia menemukan sebuah ruko kecil di pinggir kota. Ruko itu dulunya adalah sebuah toko bunga, tetapi kini sudah terbengkalai. Anissa merenovasinya sendiri, mengubahnya menjadi sebuah kafe dan toko bunga yang cantik. Namanya, The Blooming Heart Cafe, sebuah nama yang ia pilih untuk menghormati kenangan Rian. Anissa bekerja keras. Ia bangun pagi, pergi ke pasar untuk membeli bunga, lalu memasak sendiri makanan untuk kafe. Ia mempekerjakan 2 orang pegawai, seorang barista muda dan seorang kasir. Mereka bekerja dengan semangat, dan Anissa memperlakukan mereka seperti keluarga. Ia tahu, kesuksesan tidak bisa diraih tanpa kerja keras dan dukungan. Di balik semua kesibukan itu, Anissa tidak melupakan rencana balas dendamnya. Ia mengirimkan surat resmi kepada Tias dan Fafa, berisi pernyataan bahwa rumah itu telah dijual. Ia tidak mengirimkan salinan sertifikat atau surat wasiat, ia hanya mengirimkan sebuah surat pemberitahuan. Reaksi Tias dan Fafa sangat mengejutkan. Mereka panik. Mereka tidak percaya bahwa Anissa berani menjual rumah itu. Mereka segera mendatangi rumah lama Anissa, dan mereka terkejut ketika melihat rumah itu sudah berganti pemilik. Mereka berteriak-teriak di depan rumah, menuduh Anissa berbohong. Tias dan Fafa mencoba menghubungi Anissa, tetapi Anissa tidak pernah menjawab panggilan mereka. Mereka bahkan datang ke rumah orang tua Anissa, tetapi Pak Budi dan Ibu Sita menolak menemui mereka. Mereka bilang, Anissa sudah tidak lagi tinggal di sana. Kalian tidak bisa melakukan ini pada kami, teriak Fafa di depan pintu rumah Pak Budi. Kalian yang memulai, jawab Pak Budi dengan tenang. Kalian yang mengusir anak saya. Sekarang, kalian harus terima konsekuensinya. Anissa mendengar semua itu dari kejauhan. Ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Anissa tidak akan berhenti di sini. Ia akan terus bekerja keras, membangun bisnisnya, dan membuat namanya besar. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa sukses. Cafe, The Blooming Heart Cafe, berkembang pesat. Anissa dikenal sebagai pemilik kafe yang ramah dan kreatif. Ia membuat kue-kue dan minuman dengan resep uniknya sendiri. Ia bahkan mulai mengadakan workshop merangkai bunga, yang selalu dipenuhi oleh para peserta. Dalam setahun, Anissa berhasil membuka 2 cabang kafe. Ia membeli sebuah mobil baru dengan uang hasil keringatnya sendiri. Suatu hari, Anissa melihat Fafa dan Tias di salah satu kafe miliknya. Mereka sedang duduk di pojok ruangan, menatap menu dengan wajah bingung. Anissa tidak mendekat. Ia hanya mengawasi mereka dari kejauhan. Ia melihat mereka berbicara, dan ia tahu, mereka sedang membahas tentang Anissa. Anissa tidak peduli. Ia sudah menang. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan sukses. Ia telah membuktikan kepada mereka, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia kuat. Ia tidak butuh harta warisan. Ia bisa membangunnya sendiri. Ia memandang keluar jendela, memikirkan Rian. Aku berhasil, sayang, gumamnya dalam hati. Aku berhasil. Melihat kesuksesan Anissa di media sosial, Tias dan Fafa diliputi rasa iri yang luar biasa. Mereka yang semula mengira Anissa akan jatuh miskin,
kini harus menyaksikan betapa gemilangnya hidup mantan menantu mereka. Kemarahan dan rasa malu mereka semakin memuncak saat teman-teman mereka mulai memuji The Blooming Heart Cafe dan mengagumi kegigihan Anissa. Fafa yang tadinya senang memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial, kini menjadi pendiam. Ia tidak ingin lagi mengunggah foto-foto, karena ia takut akan dibandingkan dengan Anissa. Kita tidak bisa biarkan ini, Ma, seru Fafa, wajahnya memerah menahan amarah. Kita harus lakukan sesuatu. Anissa tidak pantas mendapatkan semua ini. Tias mengangguk setuju. Benar. Uang yang dia gunakan untuk membangun bisnis itu kan dari rumah kita. Dia tidak punya hak. Mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkan Anissa. Mereka mencoba menghubungi kenalan-kenalan mereka di dunia bisnis, menceritakan kebohongan bahwa Anissa adalah penipu yang mencuri uang warisan. Tetapi, tidak ada yang percaya. Anissa sudah membuktikan integritasnya, dan ia dikenal sebagai pengusaha muda yang jujur dan pekerja keras. Karena tidak ada yang percaya, Fafa dan Tias mencoba cara lain. Mereka mulai menyebarkan fitnah di media sosial. Mereka membuat akun anonim, lalu mengunggah postingan yang menjelek-jelekan Anissa. Mereka mengatakan bahwa Anissa adalah wanita serakah yang mencuri harta suaminya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa Anissa memanfaatkan nama Rian untuk meraih kesuksesan. Tetapi, Anissa tidak diam saja. Ia mengabaikan semua fitnah itu. Ia tahu, balas dendam terbaik adalah tidak menanggapi. Ia terus fokus pada bisnisnya. Ia menghabiskan waktunya untuk meningkatkan kualitas produknya, melatih pegawainya, dan membuka cabang baru. Sementara itu, Tias dan Fafa mulai mengalami kesulitan keuangan. Mereka terlalu boros. Uang yang mereka dapatkan dari menjual barang-barang Rian sudah habis. Mereka mulai menjual perhiasan Tias, dan bahkan mobil Fafa. Tetapi, kebiasaan boros mereka tidak bisa dihentikan. Mereka terus berbelanja, pergi ke pesta, dan liburan ke tempat-tempat mahal, seolah-olah tidak ada hari esok. Suatu hari, Tias mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayah Rian marah besar. "Tias, Fafa, apa-apaan ini? Kenapa kalian menjual rumah Rian? Ayah sudah tahu semuanya." Tias panik. "Ayah, bukan kami yang menjual rumah itu. Itu Anissa. Dia memalsukan surat-surat." "Dia?" "Jangan berbohong," potong ayah Rian. "Ayah sudah memeriksa semuanya. Surat wasiat Rian yang asli ada di brankas ayah. Rian sudah merencanakan ini semua. Dia sudah tahu kalian akan mencoba mengambil hartanya. Kalian sudah membuat ayah malu." Tias dan Fafa terdiam. Mereka tidak menyangka, ayah Rian juga terlibat dalam rencana Anissa. Mereka merasa terjebak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Rian akhirnya mengambil keputusan. Ia memutus semua hubungan dengan Tias dan Fafa. Ia tidak lagi memberikan uang bulanan, tidak lagi membantu mereka dengan tagihan-tagihan mereka. Tias dan Fafa kini harus hidup mandiri. Mereka tidak bisa. Mereka sudah terbiasa hidup mewah. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Mereka tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian. Akhirnya, mereka berdua jatuh miskin. Mereka harus pindah ke kontrakan kecil, dan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Fafa bekerja sebagai pegawai di sebuah toko, sementara Tias bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka sangat menderita. Mereka tidak bisa makan makanan mewah, tidak bisa memakai pakaian mahal. Mereka kehilangan semua teman-teman mereka. Mereka bahkan tidak bisa lagi mengunjungi Rian di makamnya, karena mereka tidak punya uang untuk membeli bunga. Suatu hari, Fafa melihat Anissa di mal. Anissa terlihat sangat bahagia, dikelilingi oleh teman-temannya. Ia mengenakan pakaian yang sederhana tetapi elegan. Wajahnya berseri-seri. Anissa tidak melihat Fafa. Fafa menatap Anissa dari kejauhan, dan ia merasa hancur. Ia tahu, ia telah kalah. Anissa sudah menang. Fafa dan Tias kini tahu, mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah meremehkan Anissa. Mereka telah mengusir singa betina yang sedang terluka, dan kini mereka harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang harga diri. Anissa telah membalas dendam dengan cara yang paling elegan,
dengan sukses. 2 tahun telah berlalu. Anissa sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Jaringannya luas, bisnisnya berkembang pesat, dan ia dikenal sebagai seorang wanita yang tangguh dan inspiratif. Anissa juga telah menemukan cinta baru. Seorang pria bernama Arya, seorang pengusaha muda yang cerdas dan tampan. Arya adalah rekan bisnis Anissa. Mereka sering bertemu dalam berbagai proyek, dan Arya selalu mengagumi Anissa. Ia jatuh cinta pada Anissa karena kegigihan dan semangatnya. Suatu hari, Anissa diundang ke sebuah acara pernikahan mewah. Arya adalah pasangannya. Anissa tidak tahu siapa yang menikah, ia hanya datang untuk mendampingi Arya. Ketika ia tiba di acara, ia melihat sebuah spanduk besar di depan gedung. Terpampang foto Arya dan calon istrinya, seorang wanita cantik bernama Karin. Anissa terkejut. "Arya, kamu?" Arya tersenyum tipis. "Maaf, Anissa. Ini semua sudah direncanakan." Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa percaya bahwa Arya, pria yang ia cintai, akan menikah dengan wanita lain. Ia merasa dikhianati. Anissa menatap Arya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan air matanya. "Anissa, jangan menangis," kata Arya, suaranya pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Anissa tidak peduli. Ia hanya ingin pergi. Ia merasa malu dan kecewa. Tetapi, Arya menahannya. Ia menarik Anissa ke belakang panggung. Di sana, sudah menunggu Tias dan Fafa. Wajah mereka penuh ketakutan. "Anissa." Fafa mencoba berbicara, tetapi Anissa memotongnya. "Kenapa kalian ada di sini?" Anissa berteriak. "Kalian yang merencanakan semua ini?" "Tidak, Anissa," jawab Tias, air matanya mengalir. "Kami tidak tahu. Kalian penipu." Anissa berteriak pada Arya. "Kamu hanya ingin memanfaatkan aku. Kamu hanya ingin merebut bisnisku." Arya menggeleng. "Tidak, Anissa. Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu. Aku mencintaimu. Tetapi, aku harus melakukan ini. Ini semua adalah bagian dari rencana." Saat itu, pintu di belakang Anissa terbuka. Keluar seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun pengantin mewah. Anissa menatapnya, dan ia terkejut. Wajah wanita itu sangat familiar. Wajah yang ia kenal sejak kecil. Wajah yang tidak bisa ia lupakan. "Karin?" Anissa bergumam. Wanita itu tersenyum. "Halo, Anissa. Selamat datang di pernikahanku." Anissa terkejut. Kamu Karin? Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang menikah?" "Aku," jawab Karin. "Aku menikah dengan Arya." Anissa merasa seperti ditampar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Arya, lalu menatap Karin. Ia merasa bingung. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa mereka semua ada di sini? Kenapa pernikahan ini terasa begitu aneh? "Anissa, aku harus memberitahu kamu sesuatu," kata Karin. "Aku adalah Karin. Tetapi, aku bukan Karin yang kamu kenal. Aku adalah pelakor yang mengincar suamimu." Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ia menatap Karin dengan tatapan tidak percaya. Tidak mungkin." "Ya, Anissa. Aku adalah wanita yang pernah menjadi selingkuhan Rian," kata Karin. "Tetapi, aku bukan Karin yang kamu kenal. Aku adalah Rere, pelakor yang pernah mengincar suamimu." Anissa merasa bingung. "Siapa Rere?" Karin tertawa. "Kau tidak ingat? Rere adalah sahabat masa kecilmu. Rere, yang dulunya adalah anak seorang pengusaha kaya. Rere, yang pernah berjanji akan selalu ada untukmu." Anissa jatuh terduduk. Ia menatap Karin dengan mata membelalak. Ia tidak bisa percaya. Sahabatnya sendiri adalah pelakor yang mengincar suaminya. Kenapa? Kenapa Rere melakukan ini? Kenapa, Rere? Anissa bertanya, suaranya bergetar. Aku hanya ingin merasakan apa yang kamu rasakan," jawab Rere. "Aku ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya. Suami yang sempurna, rumah yang mewah,
dan kehidupan yang sempurna. Aku iri padamu, Anissa. Aku iri padamu. Anissa tidak bisa menahan air matanya. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati. Bukan hanya oleh Rian, tetapi juga oleh sahabatnya sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa begitu rapuh. Maaf, Anissa, kata Rere. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak akan menikah dengan Arya. Ini semua hanyalah sandiwara. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Anissa menatap Rere. Ia tidak bisa memaafkannya. Ia tidak bisa memaafkan Rere. Ia merasa hancur. Tetapi, di tengah kehancuran itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat penyesalan di mata Rere. Ia melihat penyesalan di mata Tias dan Fafa. Mereka semua merasa bersalah. Anissa berdiri. Ia berjalan mendekat ke Rere. Ia memeluk Rere. Aku tidak bisa memaafkanmu, Rere, bisik Anissa. Tetapi, aku mengerti. Aku mengerti. Aku memaafkanmu. Rere menangis histeris. Ia memeluk Anissa, memohon maaf berkali-kali. Anissa hanya bisa membiarkan Rere menangis. Ia tahu, ini adalah akhir dari sandiwara ini. Ia tahu, ini adalah akhir dari balas dendamnya. Ia tidak butuh balas dendam lagi. Ia sudah menang. Ia sudah mendapatkan segalanya. Malam itu, pernikahan palsu itu berubah menjadi sebuah panggung pengungkapan. Anissa, yang tadinya hancur, kini berdiri tegak di tengah semua orang yang telah menyakitinya. Ia menatap wajah Rere, sahabatnya, yang kini basah oleh air mata. "Kenapa kamu datang?" tanya Rere, suaranya parau. Anissa tersenyum pahit. "Aku diundang. Dan aku datang. Untuk melihat wanita yang menggantikan posisiku." "Tidak ada yang menggantikan posisimu, Anissa," kata Rere, menggelengkan kepala. Aku tidak pernah berhasil merebut Rian darimu. Dia menolakku. Dia bilang, cintanya hanya untukmu." Anissa terkejut. "Apa?" Rere mengangguk. "Ya, aku bertemu Rian. Aku mencoba menggodanya, aku mencoba merebutnya darimu. Tapi dia bilang, aku mencintai Anissa. Dia adalah segalanya bagiku. Dia hanya melihatmu, Anissa. Hanya kamu." Tias dan Fafa, yang berdiri diam sejak tadi, mendekat. "Anissa, kami menyesal," kata Tias, suaranya gemetar. Kami minta maaf. Kami serakah. Kami menuduhmu. Kami tidak peduli dengan duka Rian, kami hanya peduli dengan harta. Kami menyesal." "Penyesalan kalian datang terlambat," kata Anissa, tetapi kali ini suaranya tidak penuh amarah. "Itu adalah suara yang lelah. Kalian punya kesempatan. Tapi kalian membuangnya. Kalian tidak hanya mengusirku dari rumah. Kalian juga menjual kenangan Rian. Kalian telah membunuh sisa-sisa diriku. Kalian tidak pantas mendapatkan maafku." Fafa menangis histeris. Kami tahu. Kami berhak untuk dibenci. Tapi, kami hanya ingin mengatakan, kami sudah sadar. Kami sudah dihukum. Kami sudah kehilangan segalanya. Anissa tidak menjawab. Ia berbalik, menatap Arya yang berdiri di dekatnya. Arya memegang tangannya dengan lembut. "Anissa, aku tahu ini berat," bisiknya, "tapi aku mencintaimu. Aku akan selalu ada untukmu." Anissa menatap Arya, dan ia melihat ketulusan di matanya. Pria ini telah membantunya melalui masa-masa sulitnya. Pria ini telah merencanakan semua ini hanya untuknya. Pria ini telah membuktikan cintanya. Anissa memutuskan untuk tidak memaafkan Rere, Tias, dan Fafa. Mereka telah menyebabkan terlalu banyak rasa sakit. Tetapi, ia memutuskan untuk membebaskan dirinya dari rasa benci. Ia tidak akan membiarkan kebencian mengendalikan hidupnya. "Aku tidak bisa memaafkan kalian," kata Anissa, menatap mereka satu persatu. "Tetapi, aku tidak akan membenci kalian lagi. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa benci. Kalian pergilah." Rere, Tias, dan Fafa meninggalkan acara itu, dengan kepala tertunduk. Mereka tidak mendapatkan maaf,
Tetapi mereka mendapatkan pelajaran berharga. Pernikahan Anissa dan Arya berlangsung sederhana, beberapa bulan setelah insiden itu. Mereka tidak mengundang Rere, Tias, atau Fafa. Arya adalah pria yang sempurna. Ia tidak pernah meninggalkan Anissa, ia selalu ada untuk Anissa. Beberapa tahun kemudian, Anissa dan Arya sudah memiliki seorang putra dan seorang putri. Anissa membesarkan anak-anaknya dengan cinta. Ia selalu mengajari mereka bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kebaikan. Pada suatu malam, saat Anissa sedang duduk di bangku taman, ia melihat Rere, Tias, dan Fafa dari kejauhan. Mereka terlihat miskin, kurus, dan tua. Anissa tidak mendekat. Ia hanya melihat mereka. Anissa tahu, ia telah menang. Ia menang bukan karena ia memiliki uang, atau karena ia berhasil membuat mereka menderita. Ia menang karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatannya. Ia menemukan kebahagiaannya.